Oke, tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara Pro makeup 4 yang benar RRI dari Palembang. kepentingan aku tersebut, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dulurku di mana berada. Di kesempatan tentunya pagi menjelang siang hari ini bareng kami dua badek. Dua badek. Dua badek ada siapa nih ya, ada Cik Gaya bareng Cik Abbas, Yo. Kami ini dua badek dempet dan kening dulunya. Jadi dia agak sago misalnya betul ya. Nah, jadi dulu di hari ini kita ketemu dalam acara Teras UMKM Loka Kito ya Cik Abbas ya. Ya. Dan tentunya di Teras UMKM Loka Kito ini bahas tentang pentingnya perawatan diri dan kecantikan dengan menggunakan kosmetik yang tepat. Ya. Dan sudah hadir, siapa kegerakan dia? Ini Cik Abbas. Siapa nih Kalau wong tuh ngomong dak kenal maka dak sayang. Dak sayang maka dak cinta. Dak cinta maka dak kawin. Jadi apa lagi di situ? Iya. Nah, jadi hari ini berkaitan dengan pentingnya perawatan diri dan kecantikan dengan menggunakan kosmetik yang tepat. Sudah hadir cantik muda, Cak Gaya masih muda. Singgung kata. Tak setuju pasti, tak setuju dia. Nah, narasumber kita ini merupakan owner dari Pilih Kosmetik. Pilih Kosmetik. Nama beliau adalah Pilian Agustina. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pilih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. pagi. Sehat ya Pilih? Alhamdulillah, Cek. Nah, Cak Gaya masih muda kan? Cantik ya? Iya, dia dak galak di Cak galak dia berbeda dengan dia. Oke, Willy, hari ini kita ketemu di Pro 4 RRI Palembang. Terima kasih kehadirannya, Cik Abbas ya. Tentunya di studio Pro 4 dalam acara Teras UMKM hari ini di Loka Kito ya, membahas tentang pentingnya perawatan diri dan kecantikan dengan penggunaan kosmetik yang tepat. Iya. Nah, Pilih ini merupakan owner Pilih Kosmetik. Kalau kita boleh tahu, ya Cik Abbas ya, boleh cerita sedikit mungkin sekilas, ngapa sih kok milihnya kosmetik untuk tentunya untuk usaha yang dipilih ini? Oke, sebelumnya mau kasih banyak ini Cek Gaya, Cek Abbas Iya. sudah undang Vili untuk Sama-sama, hadir di RRI Pro Cek Palembang Vili. ini. Perempat, Karena sudah dikasih forum juga untuk menjelaskan bahwasannya pentingnya untuk merawat kecantikan. Iya. Nah, kalau ditanya ngapo dari sekian banyak usaha, milihnya itu kosmetik, Iya. karena memang itu sesuai dengan passion Vili. Wah, jadi kok ada lain Cik Abbas sama mungkin dulu kita nak ningok dagi YouTube kita atau dagi digital kita tuh jingok lain yang bening yang terkawat dengan tidak terkawat. Jadi terkait dengan fashion tadi. Iya Terus lanjut. benar, karena memang Vili percaya kalau kita buka usaha dan sesuai dengan passion itu ngejalaninnya tidak berat. Oke, jadi berdasarkan Cak Ji kita nih hobi juga. Benar, Cak Ji ini kan dia jadi penyiar tuh kan karena hobi. Benar. Hobi ngoceh-ngoceh, hobi ngoceh wong. Jadi hobinya tersalur ke Tersalur kan, Cek? ke jadinya. Daripada ngoceh uang ya. Iya benar. Oh, jadi dari sesuai dengan fashion itu. Nah, kalau kita boleh tahu juga ini sejak kapan Cek Pilih nih memulai usaha, merintis usaha di bidang kosmetika ini? Sejak tahun 2019 awalnya itu, tapi 1 tahun itu running Vili buka online dulu. Online dulu. 2019. 2019 itu Vili buka online dulu. Jadi zaman-zamannya itu ordernya via WhatsApp, itu platform-platform belanja. Nah, Vili coba untuk maksimalkan di situ, dan ternyata di tahun 2020 itu berusaha untuk kayaknya ini harus ada offline store. Offline store. Jadi Oke, kalau dari online jadi offline. benar, jadi online-nya dapat, offline-nya dapat kalau kita di offline store kan. Iya. Jadi tahun 2020 itulah startnya Vili buka offline store. Oh, yang jadi online-nya tuh dari tahun 2019. Iya. Nah, di offline baru 2020. Itu lumayan lama ya Cik Abbas ya. Lama. Kalau 2019 ke 2026 inilah sudah hampir 7 tahun ya. Iya, Masuk alhamdulillah. Yang ini 7 tahun ya. 7 tahun. Kalau yang ini 6 tahun ya, yang offline ya. Saya tuh ingin tekuti ya. Kalau bahasa kita tuh terkuti ya. Terkuti nak bertanya tuh terkait dengan apa? Uji kita nih. Dia nih mulai usaha 2019. Kita tahu 2019 itu masa awal COVID-19. Covid masuk. Di saat orang terjungkal gala dengan segala usahanya, tetapi Anda baru nyongak ke diri gitu. Alangkah terjungkalnya. Iya. Itu maksud ceknya itu
kok berani itu sampean itu kira-kira. Nah, itulah Cek sebenarnya kalau memang usaha itu kan sebenarnya awalnya kita udah tahu. Terusnya Fili tidak tahu bahwasannya cobaan itu bakal datang lah istilahnya. Musibah COVID-19 itu bakal datang. Jadi memang sebelum buka usaha itu COVID itu belum ada. Oke. Jadi kan di penghujung 2019 ya kalau iya, nggak salah. Jadi seketika itu sudah buka, beberapa bulan sesudah itu baru adanya wabah itu gitu kan. Dan awalnya itu juga tidak terlalu pesat langsung kan Cek. Awal-awalnya kan mungkin apakah itu hoax atau tidak, dan ternyata memang itu sudah ada COVID-19 itu kan. Tapi alhamdulillah seketika kita sudah ikhlas, kita sudah pasrah, kita ngejalani apapun yang sudah kita maksimal ternyata di balik COVID-19 itu banyak yang butuh disinfektan, banyak yang butuh hand sanitizer. Di situ juga akhirnya bisa menjual itu. Jadi disitulah Fili muter otak, cak mano caranya bisa berkontribusi di situ gitu kan. Yang mungkin awalnya berpikir kalau Fili cuma jualan kosmetik, tapi apa salahnya kalau kita juga jual disinfektan, produk kesehatan juga seperti itu ya. Jadi walaupun memang uang memang pada saat itu tidak boleh keluar rumah kan, WFH kan? Iya WFH, tapi Fili itu nyalurkannya mungkin lewat Gojek, lewat online lagi jatuhnya gitu kan. Jadi artinya bukan cuma awal itu bukan cuma sekedar ini ya, bukan cuma sekedar kecantikan ya. Pas ketika ini dia nyingok sela aja gitu nih, nyingok sela bahwa ketika COVID ini, ini bisa jual juga untuk produk kesehatan seperti itu kan, cak disinfektan. Agak salah saya nyebutnya ilat saya ini ya deh. Pokoknya ada selalu dikit Cek Gaya harus muter otak lah. Dan mana caranya bisnis itu bertahan. Nah itu yang Cek Gaya ini, pernah berapa ikut narasumber yang datang yang mau ibarat kata buka usaha itu di awalnya di tahun 2019 dia ngomong katanya aku buka usaha tuh akibat katanya the power of kepepet. Iya benar. Karena kepepet ada yang jadi korban PHK segala macam. Nah the power of kepepet tadi otak tadi muter jadinya. Benar, mau harus muter. Nah, akhirnya udah terbukalah usaha. Nah, tapi kalau Pilih ini memang sebelum Covid itulah sudah memulai. Iya, sudah memulai juga sebenarnya karena itu online kan, Cek. Online. Karena memang sebenarnya pada saat Fili menjalankan usaha online itu, Fili juga sempat magang di suatu kantor. Magang di suatu kantor dan memang kebetulan Fili itu sebenarnya pengen begawe di situ, tapi setelah melihat bekerja dalam office hour yang 7 sampai jam 5, itu Fili ngerasa bahwa kayaknya dari jam 7 sampai jam 5 Fili itu bisa lebih produktif lagi daripada mantep di suatu tempat gitu. Karena kan mungkin Fili bisa running bisnis, karena ada kegiatan lain juga di luar gitu kan. Karena kebetulan Fili juga seneng ngobrol kayak gini, Cek Gaya seneng juga ikut-ikut pageant gitu kan. Ya apa salahnya gitu, lebih explore lagi. Karena kalau cuma mantep di satu tempat, Fili ngerasa kayaknya ini bukan passion aku gitu. Jadi artinya masih juga dalam proses pencarian jati diri juga. Bener. Terhadap pekerjaan gitu ya. Karena padahal cuman duduk posisinya setelah begawe segala macam, tapi kayak kok pikirannya aku pengen keluar gitu. Tapi itulah kita tuh tadi ya, sela kalau bisa menjadi selawat citagala ya. Pokoknya kalau segala sesuatu pacak jadi duit ngapa tidak? Iya benar. Jadi pikirannya setiap duduk di kantor setelah mengerjakan suatu pekerjaan, yang memang itu sudah deadline kita, kayak aku harus nyari duit lagi nih, apalah ya. Nah gitu. Nah terkait dengan tantangan ya, usaha kan pasti ibarat kata tidak mulai ucuk-ucuk langsung jadi. Sekarang nih 6 tahun ibarat kata sudah 6 tahun, 7 tahun lah kurang lebih, yang offline 6 tahun, yang online-nya 7 tahun gitu kan, itu sudah berjalan gitu kan. Pasti ada apa jika kita ini suka dukanya ya, ibarat kata tidak kan terumpak langsung mak sekarang ini jadinya gitu kan. Lah terumpak langsung ada toko gitu kan. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, ketika dalam prosesnya itu sendiri Cak Mano nih pilih. Kalau tuh ngomongi proses tuh pasti banyak suka dukanya juga Cek Gaya tergantung dari kita dewe yang kuat atau tidaknya sebenarnya. Karena kan mungkin di mata wong lain seketika ngelihat usaha itu masih tetap running sampai sekarang, itu wong berpikir bahwa sukses lah, inilah itulah. Padahal di balik itu kan masih banyak kegagalan-kegagalan yang kita tidak ceritakan di luar gitu kan. Kalau untuk proses suka dan dukanya itu ya lumayan banyak Cek Gaya. Kayak Filian dulu itu di tahun 2019 itu kan cuman di online. Dan mungkin memang itu tuh pas harus buka offline karena keberanian tidak mau banyak makan teori, tapi mau tidak mau sudah praktek dengan sisa tabungan yang ada dari magang itu, dari begawe karena kan Fili juga ambek part time juga kan, duitnya ditabung ya sudah, ini mau tidak mau kita harus sewa ruko. Jadi apa yang kita keluarkan
di jalan itu juga dengan beban diri dewek, membebankan diri dewek bahwa ini tidak boleh gagal karena kok sudah keluar duit segini. Bener. Jadi tekanan untuk diri dewek. Dan seketika ada teman yang datang ngelihat kita belum siap, tapi mau tidak mau harus siap karena kita harus balik modal. Yo, kita mau tidak mau. Nah, wong atau cak mano bae lah istilahnya Palembang itu kan kita harus tetap maju. Nah, jadi artinya tahan banting ya. Benar. Jadi kan kalau memang kita ini bahasa ibarat kata kalau kita nak jadi seorang yang punya jiwa yang wirausaha, benar katanya tadi harus tahan banting, harus siap untuk segala apa tuh harus segala berani untuk spekulasi. Ya, berani spekulasi artinya kalau cek aja jujur be, kan banyak nih kalau kita misalnya memulai usaha, itu biasanya di awal-awal akan berpikir kira-kira ada yang beli apa tidak? Kira-kira laku apa tidak? Kira-kira balik modal apa tidak? Nah, itu sempat tak terpikir di pilih Dewe? Itu sempat terpikir, tapi mana cara Anda membangkitkan semangat? Karena sudah neken ke dengan diri dewek bahwasannya kau mau tidak mau harus jalan ini. Karena kalau kau gagal sudah kau malu ini. Benar. Jadi untuk kita males dan terlalu banyak mikir ngapo-ngapo itu otomatis yo tidak bakal terjadi lagi. Karena mau tidak mau jangan kita berpikir cak mano kalau gagal cak mano harus sukses. Nah gitu. Jadi pemikiran atau paradigma pemikirannya, mindsetnya itu yang harus dirubah. Positif berarti ya mesti ya. Harus positif. Karena kadang tuh kita tuh menduan duluan. Kalau sebenarnya malah takut gagal, takut kaget apa ya tuh, nah kan balik modal segala macam. Oke, nah masa Covid itu kan masa yang sulit. Maksudnya dalam arti kata masa yang sulit ketika usaha-usaha pada tiarap kita baru memulai. Kita baru merangkai dan ditambah lagi dengan WFH segala macam. Tapi pilihlah sudah mengawalinya dengan online gitu kan. Nah, kalau perbandingannya online dengan offline lama mana sih? Kalau dari Vili sendiri setelah sudah buka offline ini, ya jujur lebih senang offline sih. Lebih senang offline? Langsung face to face ya? Iya benar, apalagi kan Vili juga senang ngobrol. Jadi mungkin dapat kawan baru, relasi baru. Ada beberapa customer juga yang terkadang datang, dia lebih senang sharing. Ini kira-kira Mbak bagus untuk kulit aku, warnanya apa. Nah Vili senang nyalur ke hobi itu. Jadi tidak berat. Memberikan edukasi lah ya? Benar, kalau di online itu mungkin kita bisa ngobrol dengan cara kita ramah, tapi touching feelingnya tidak dapat. Tapi kalau kita sudah face to face, kita lebih terasa touching feeling ke customernya itu. Jadi di situ juga akan menjadi penilaian daripada customer itu sendiri terhadap pelayanan kita. Benar. Dan seketika customer itu balik lagi ke kita, itu sudah suatu kepuasan. Gitu. Jadi kalau uang datang belanja, ya itu sudah senang. Tapi seketika dia balik dan repeat order, artinya ada nilai plus dibanding yang lain. Nah itu sih ada nilai plus yang jadi PR Vili itu sebenarnya itu, cak mana caranya biar customer itu balik lagi ke Vili. Come back to me. Oke, ini kan terkait dengan tema kita nih Vili. Pentingnya perawatan diri dan kecantikan. Nah ini pecahnya sudah ada yang nak bergabung ya. Kita nggak tahu siapa nih yang nak bergabung. Kita kongkon dulu. Beretut dianya ya. Silakan yang nak gabung diatur IB di 0711 351656. Kami tunggu partisipasi dan kebersamaannya nak bertanya-tanya dengan Pili terkait dengan tentunya produk-produk yang dia punya jadi di usahanya ini dan tentunya terkait dengan tema tadi Pili. Pentingnya perawatan diri dan kecantikan dengan menggunakan kosmetik yang tepat. Kalau menurut Pili sendiri sebagai seorang perempuan nih deh. Tapi sebenarnya untuk perawatan diri itu tidak harus perempuan baik ya Mas ya. Lelaki pun juga seperti itu harus melakukan perawatan diri ya deh. Nah, pentingnya perawatan diri dan juga kecantikan ini menggunakan kosmetik yang tepat. Sebenarnya seberapa penting sih perawatan diri itu kalau menurut Pili sendiri? Seberapa penting sebenarnya itu sangat penting Cek Gaya karena kalau untuk perawatan diri mau tidak mau ya kita harus merawat diri gitu karena yang pertama perawatan diri itu ialah cara kita untuk menghargai diri kita sebenarnya cara kita untuk menghargai diri kita self respect untuk diri kita dewe gitu kan kalau kita nuntut untuk wong lain menghargai kita beda menghargai diri kita dewe gitu kan kalau kita tidak mau merawat diri karena wong berpikir bahwa aku pengen cantik untuk wong lain sebenarnya tidak tapi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah mempercantik diri dengan cara kita ngacopi, kita sudah pede, kita keluar otomatis kita memancarkan aura positif itu. Oke.
Oke, dan aku merasakan aura positif yang kau tebarkan. Masuk. Asik, masuk my coach. Iya. Oke, jadi tapi kan ada juga wong yang berpikir cek ini Billy. Kalau ngomong ke masalah kecantikan, ya itu kan ibarat kata, sudahlah cek, nak dipikir ke gino cantik. Ibarat kata laki lah punyo, pasangan lah punyo, jadi inilah punyo, apa ibarat kata anak lah punyo atau ini, ngapa nak dipikir ke lagi jadi ini ada ini, ada wong yang seperti itu berpikir. Nah ini pandangan Billy cak mana terhadap orang-orang seperti ini? Kalau menurut Philly tuh melihat orang-orang seperti itu tuh dia sudah terlalu denial. Cek gaya. Apa itu denial? Karena dia berpikir bahwasannya aku sudah belaki, aku sudah punya anak, ya untuk apa lagi aku cantik gitu kan. Padahal sebenarnya itu tuh untuk kepuasan diri sendiri, cek gaya. Jadi seketika bentuk penghargaan tadi ya. Kalau kita cantik, ya uang lain juga seneng ngelihat kita, jangan cuma diri kita dewek gitu kan. Apalagi kita juga lebih menghargai dan pede. Pede kayak Pede gitu. percaya dirinya akhirnya tuh timbul ya. Iya bener, apalagi kalau misalnya ibu-ibu sering bilang kalau aku udah cek waktu, aku sudah ngurus anak, bener kan? Lagi abis itu aku nak ke dapur masak, belum lagi aku nak nyiap ke bekal untuk laki. Nah katinin waktunya. Iya, sebenarnya itu disempet ke bisa, apalagi yang berpikir bahwa kalau misalnya untuk perawatan tuh mahal. Padahal sudah banyak yang dari 5.000-an tuh bisa. Untuk perawatan. Daripada kita beli makanan junk food dan lain-lain, ya better kita alihkan ke situ, kayak gitu kan. Untuk produk kecantikan ya. Bener. Oke, nah kalau untuk terkait dengan perawatan kecantikan menggunakan kosmetik yang tepat, itu menggunakan kosmetik yang tepat itu seperti apa sih sebenarnya? Bagi pilih dewe kan sedang kata pilih kalau berdagang tuh cek gaya, kepengennya tuh kalau pacak bisa bersosialisasi langsung, face to face, langsung ketemu ya, langsung ngobrol langsung sama ininya. Jadi ketika mereka memungkinkan untuk bisa mendapatkan edukasi dari pilih, itu kan menjadi sebuah kepuasan pasti dari pilih sendiri. Nah itu menurut pilih sendiri untuk produk-produk yang kecantikan ini guna ke produk yang tepat tuh langkah-langkahnya seperti apa agar wong tidak salah produk. Kadang kan main hari kan pilih barang kata ngomong ke masalah kecantikan pengen nak cepet gitu nih glowing, kalau pacak kah itu mengkilat dalam sejam. Minyak sayur. Semut beta pleset saking saking mengkilatnya saking ting ya kan. Ibarat kata cak kacau tuh penting dan lineng gitu naik. Nah, kepengen ini itu bisa. Tapi kan kita tahu kadang ada produk-produk kecantikan itu sendiri pilih yang menggunakan bahan-bahan berbahaya. Misalnya pecah merkuri. Poppy, merkuri, bukan Nah, merkuri yang almarhumah Nah, yang apa yang mengandung merkuri dan segala macam. Nah, mungkin untuk pemilihan tentunya kosmetik yang tepat dan juga ramah di kantong itu seperti apa sebenarnya pilih sebenarnya? Ya, ini cek gaya. Jadi masyarakat ini terkadang ada pemikiran yang beda-beda. Jadi yang pertama dia punya pikiran bahwa aku pengen cantik, sudahlah tidak apa-apa. Resikonya belum datang sekarang. Yang penting instan, kayak gitu kan. Yang penting aku instan, aku pengen cepet cantik. Ada juga masyarakat yang pas sudah sekali make kejingoan cak nih kita Willy. Cak tamaga belah kaki Nah itu kalau pemikiran masyarakat yang mungkin pengen instan cepet cantik. Tapi ada juga masyarakat yang sudah edukasi yang pinter, cek gaya bahwa sabar, karena kalau misalnya instan itu kakek kan bakal ada resiko yang lebih bahaya dibanding itu. Dampak di belakangnya. Walaupun bukan sekarang, mungkin beberapa tahun lagi bakal terjadi yang dia takutkan gitu kan. Jadi akhirnya dia sabar. Nah dengan cara dia sabar itu dia melek literasi jadinya cek gaya, mencari tahu apa namanya ingredients yang bagus untuk dipakai dengan kosmetik yang tepat tadi. Nah itulah sebenarnya tugas Philly. Ngapa Philly senang ada offline store itu, bahwa Philly bisa edukasi itu secara tidak langsung. Jadi kalau untuk langkah-langkah kita memilih kosmetik yang tepat, sebenarnya Philly harus ada PR untuk ngasih tahu ke customer bahwa kalau mereka pengen cepet putih itu udah bisa gitu. Karena kita harus melalui langkah-langkah yang kosmetik tepat tadi. Dengan cara apa? Yang pertama, kita sebagai masyarakat yang baik dan benar, yang pintar, kita harus beli suatu barang, kita lihat itu tanggal expirednya. Benar, karena terkadang kita galak lupa kan nak ngecek barang expired itu. Tiba-tiba kita beli, tak taunya 2 bulan lagi sudah expired. Pas sudah make melentung-lentung. Pas kita pakai ngapo gatel merah, harusnya cantik. Ternyata pas kita lihat tanggal expirednya sudah
beda gitu. Itu biasanya kalau expired tuh berapa lama tuh Pili? Kalau untuk kosmetik itu 2 tahun lebih biasanya. Oh, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih itu. Jadi penting untuk bisa ningok yang namanya apa expirednya. Iya benar, bukan cuman kosmetik tapi Cek Gaya segalonyo. Kalau kita sebagai customer yang pintar kan kita harus melihat itu kan. Nah, termasuk makanan Bas, jangan dimakan Bas sama bulu Iya, benar. Jangan sampai nak terasa basi. Iya baru. Itu namanya rakus. Tidak, terus kata ini apa makanlah roti tidak makan di sini Mas. Ngapu kasunya agak-agak campur Tempe rupanya. Pas dijingok bulukan gitu. Iya. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa nih? Nah, langkah selanjutnya kalau kita di kosmetik ini kita harus berpacu dengan kosmetik-kosmetik yang sudah ada BPOM. Nah, benar. Karena kalau misalnya produk itu sudah ada kandungan merkuri ataupun hidroquinon yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, itu tidak boleh Cek Gaya. Otomatis produknya ditarik. Dan juga kita sebagai customer yang pintar, kita tuh harus tahu dulu, oh kalau untuk dalam satu produk ingredients ini tidak boleh karena ini bakal menyebab ke penyakit, kanker kulit. Nah, memang harus dari diri kita dulu sebenarnya yang berubah. Jadi jangan terlalu berpikir untuk aku pengen cepet instan. Banyak juga yang datang ke toko Cek Gaya, customer apalagi konsultasi lah lebih, sekarang tuh mereka langsung nanya apa lah Mbak, hand body yang langsung cepet putih, yang setara ngomong dengan tepung. Gendum. jangan kena banyu tapi kaget lontor di tengah-tengah. Berkumpul kasih bukan badan baik, rambut putih. Pokoknya banyak itu Cek Gaya. Jadi yang setara dengan suntik putih. Nah, suntik putih itu kalau setahu Fili itu sampai sekarang belum ada BPOM yang mengeluarkan suntik putih itu tuh BPOM atau tidaknya Cek Gaya. Benar. Kira-kira bagus atau tidaknya tuh secara kesehatan ya. Jadi daripada kita menjalani itu dengan penuh keworian, karena kan banyak efek samping, ada yang bilang ginjal lah segala macam kalau kita tidak minum, ya daripada kita berpikir bahwasannya resiko itu bakal terjadi, ya sudah kita sabar baik gitu kan. Carilah sunscreen, mungkin kan yang ada SPF-nya. Jadi misal di rumah luluran. Nah, itu banyak sebenarnya step-step yang bisa kita lakukan untuk mencapai titik cerah yang kita pengen. Titik cerah yang kita pengen. Penting sabar memang. Berarti kalau misalnya kayak Cek Pili ini ya, memang harus paham literasinya ya. Benar, karena dari itu otodidak atau pilih belajar. Sebenarnya karena tuntutan kita sebagai owner kan, mau tidak mau kita kalau ditanya uang kita harus tahu jawabannya, informasinya. Masa customer dan terus lebih tahu contoh gitu juga kan? ya. Benar. Ini kan anak aku deh, pink ya. Gitu kan. Madai ya itu kan yang kita yang punya atau kita tidak batang kita yang punya kita butak, tidak mungkin ya. Oke, pilih kakek bakal kita lanjut lagi. Dodolor kalau nak bertanya diaturi baik kakek di line telepon 0711 35 1656. Kita bakal bahas lebih lanjut kakek terkait dengan produk-produk apa baik yang ada di Fili Store ya, tentunya di Fili Kosmetik ini. Kita dengarkan dulu sih kok lagu pilihan. Ada dari Rian Prabu dengan Cak Pakam. Kalau kondangan capok komas berjalan
tidak sadar, hei raih pecah setan. Japakan, memang kau japakan. Awak jahat, pecah kecantikan. Japakan, memang kau japakan. Awak miskin, pecah kekayaan. Japakan, memang kau japakan. Awak buyar, pecah kepintaran. Japakan, memang kau japakan. Hati-hati deh, mati dah ketahuan. Ado di kau, hebat ado di kau. Itu uji kau. Kaya ado di kau, pintar ado di kau. Itu uji kau. Kau bergaya pecah keartisan. Itu karena badan kau bermakan. Dia pulang katanya perawatan. Itulah kalau raih sultean. Japakan, memang kau japakan. Awak jahat, pecah kecantikan. Japakan, memang kau japakan. Awak miskin, pecah kekayaan. Japakan, memang kau japakan. Awak buyar, pecah kepintaran. Japakan, memang kau japakan. Aku ngato deh, tolong maaf genian. Hey Din, lagi masarin produk baru ya? Iya nih Rin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum. Waduh, enak banget nampaknya nih. Bener enak pasti. Kalau di vakum artinya bisa tahan lama ya? Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan. Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum? Sertifikasi halal? Iya. Apaan itu Rin? Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus. Oh, oke. Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu? Oh, tentunya banyak sekali. Salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak. Yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, itu berbayar nggak sih Pak? Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung. Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu? Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak. Oh, boleh. Baik, kami akan proses kok. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Oke, 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang. Makin siru Cik Abbas. Iya, benar. Ngobrol kita dengan pakar kecantikan. Wah, singgahnya ya dah Berat label itu. Berarti balik ke apa namanya tuh yang kandungan di kosmetik itu ya. Berarti sebenarnya diboleh ke apa hidrokinon sama merkuri itu, tapi dengan takaran atau sebenarnya mereka ini zat-zat seperti ini memang tidak boleh nian di kosmetik. Kalau kayak merkuri itu tidak boleh nian kalau setahu Fili itu apa sih. Tapi kalau misalnya kayak hidroquinon itu setahu Fili memang ada beberapa yang dibolehkan levelnya, mungkin kadar persennya atau mana. Tapi memang ya sebaiknya dihindari be. Ya, sebaiknya dihindari ya. Karena memang tapi rata-rata produk kecantikan itu ada enggak itu kandungan itu? Enggak. lagi. Banyak kok yang aman, yang memang kayak niacinamide atau glutathione. Itu kan produk ingredients yang aman dipakai untuk mencerahkan kulit. Jadi memang terkadang customer tuh galak bingung juga cek gaya. Jadi terkadang dia ngelihat kondisi kulit dia tuh padahal berjerawat. Tapi dia pengen untuk pencerahan. Nah, sebenarnya kan enggak boleh itu. Harusnya kita obatin dulu jerawatnya. Setelah kita ngobatin jerawatnya, baru nanti ke pencerahan. Nah, kita kalau sebagai jadi bertahap deh ya. Enggak baca terumpak-terumpak tuh enggak baca ya. Dan juga sebagai customer kalau saran Fili, memang kita kan sekarang kan sudah banyak media untuk kita belajar kita bisa buka YouTube, kita bisa buka podcast. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat untuk tahu kalau lagi berjerawat ingredients yang bagus dalam skincare tuh apa. Kayak contoh salicylic acid itu kan bagus untuk kulit yang berjerawat. Jadi kita fokus dulu di ingredients itu. Setelah sudah sembuh, mungkin kita bisa pindah ke produk untuk yang pencerahan. Nah, ini kan terkait dengan tentunya tadi kan pentingnya perawatan diri dan kecantikan dengan menggunakan kosmetik yang tepat tadi. Ini sesuai dengan tema kita Cik itu penasaran dengan kan ada sebagian waktu yang kadang penyu. Sebenarnya pengen cantik tapi penyu penyungkan. Sungkan yang nak anu kayak ini sungkan gitu kan ini ya. Nah, ini Cak Mano dia tuh kepengen cantik itu kepengen. Cik jujur baik. Aku adalah salah satunya. Suara hati sih Cak. Iya, curhatan saya itu kan ibarat kata kepengen cantik juga bening nian udah nih. Oh ya ini nian lineng nian gitu aja. Pengen ya sudah beli tahan pilih. Bener beli ya tenan ya kata wong. Meni yang produk ini bagus ini udah beli. Pas beli. Tapi itu tadi penyu. Yang kalung tuh kan agoten, yang mau pakai sunblock, yang pakai ini dah. Bagian gue lagi tak pakai sunblock kan. Balik motong.
Uji rumah sama ini. Tidak pakai sablock. Tidak. Balik abang, Cak udah ngebos jadinya kan ini ya. Nah, tapi kepengen dia beli Cak, tapi maksud Cak ini tidak dulu termasuk yang rajin ngerotin nih Cak nah. Nak rotin, nah itu kan nak telaten kan juga kata nah. Untuk yang ini krim malam, untuk krim paginya pulo, serumnya pulo Cak ni. Nah, tobok ni masuk yang Cak itu. Pengen awal-awal sekali dua. Sudah tu besok-besok terguntang. Balik dari begawe bak kata bercuci gai bila sudah sokong. Bawa nak ke situ Cak nah. Ini Cak mana nih pilih? Itu sebenarnya niat dalam dirinya kurang kenceng Cak Gaya. Kurang kenceng iya. Karena kalau kita kenceng memang kita deadline ke dan kita target ke aku pengen cantik nian. Kan aku pengen cerah nian. Pasti mau tidak mau itu terpakai. Apalagi kalau kita belinya tadi itu mahal. Cak Gaya sampai expired. Kita tadi beli barangnya mahal kan. Sayang ini mentebuang buang juga. Sudahlah mau tidak mau aku pakai ngantuk-ngantuk aku pakai. Itulah tadi Cak Gaya sampai terbuang hebat sampai rumah sudah usah dibeli lagi. Daripada dibeli dipakai dah ya tenang kan terlombok-lombok baik maksud dia tuh Cak. Itu tadi balik-balik Cak Gaya balik-balik kepada dirinya ya. Iya benar. Apalagi kalau kita mikirnya pengen punya kulit yang sehat Cak Gaya. Pasti mau tidak mau kita laku ke itu. Apalagi kalau misalnya kita punya pendirian yang harus sehat ini kulitnya sudah pasti mau tidak mau terpakai itu Cak Gaya. Tapi memang kalau semakin kita ngelihat YouTube, podcast uang-uang itu kan step skincare tuh banyak nian Cak Gaya. Cuci muka, serum, toner, lembab. Nah itu ngebayanginnya Bella sudah lebih dari 6 step, 7 step kan. Malam, pagi, siang gitu ya. Apalagi kalau kita buat lihat ini beauty vlogger Korea. Itu jauh lebih banyak stepnya dibanding bukan kita. main ya. Padahal kan dari iklim mereka berbeda. Jadi sebenarnya yang paling penting itu cuman 3 Cak Gaya. 3. Sabun cuci muka, pelembab, sunscreen. Sudah itu be. Jadi kalau misalnya kita sudah itu namanya basic skincare. Cukup kita ngelaku ke basic skincare ini be pasti kita punya kulit yang sehat. Asalkan skincare itu cocok. Oke, ditahan dulu. Sudah ada yang nak gabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dedek Bodek ini suaranya nih. Iya. Nadia suka bangun. Cik Abbas tak tahu dengan Dedek Bodek dia. Dia tak tahu dengan dia. Nadia tahu dia. Dedek Bodek tak tahu. Kalau di sini dia Dedek Bodek di sini panggil dia. Pak Dedek Bodek nak tanya apa dengan narasumber kita nih dengan Pili? Iya, dengan Cik Pili ya. Cik Pili namanya. Agak mirip dengan penyiar yang yang kata tetangga sekarang. Iya, tetangga sekarang dia. Iya, siangnya untuk Cik Pili ya. Iya, tadi kami baru nyimak sebenarnya ya. Tapi ada sedikit pertanyaan yang nak kami tanya ke. Nah, ini kan benar uji Cik Gaya tadi kan. Terkadang Bung tuh pengen nak instan yang nak cepet karena penyu tadi kan. Penyu tadi ya. Nah, kalau untuk perawatan di tempatnya Cik Pili ini Dewe, ini perawatan untuk di luar be? Menggunakan obat-obat luar ya, atau ada juga semacam tablet pil-pil untuk kecantikan dari dalam untuk yang dalam ada dari klinik dari Ninyo Pili itu ya tenan dari usaha Pili itu ya tenan. Terus juga psikologi nak kami tanya kalaupun ada misalnya keluhan atau dari pasien nah itu cak mana cara Cik Pili ngadepi keluhan dari pasien tersebut dari customer aja iya dari customer. Nah mungkin itu yang nak ditanya atas jawabannya yang pertama tadi sebelumnya kami yang pertama tadi pertanyaannya selain obat-obatan luar ada obat obat-obatan yang dari dalam. Misalnya kan kadang kan customer ini pemikirannya kadang mungkin kalau obat yang dimakan itu lebih cepat kali ya istilahnya daripada yang dari luar itu. Nah kalau di tempat perawatan kecantikan Cik Pili di Dewe ada tak yang obat-obatan yang dari dalam itu. Nah mungkin itu dua pertanyaan. Yang kedua tadi yaitu tadi cara menghadapi customer yang keluhan customer lah Cik itu. Nah ya dua pertanyaan itu Bella. Nah jawabannya tadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Semoga usaha kecantikannya semakin maju be. Amin. Ya untuk Cik Gaya sama Cik Abbasnya selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bakal perawatan kecantikan Cik Abbas gitu sampel ya. Oke, diatur pilih bagian untuk bisa menjawab pertanyaan dari Nadia tadi. Oke, terima kasih Nadia sudah nanya. Bangun, Nah, kalau untuk
pertanyaan yang pertama. Jadi customer kan kadang nanya, selain skincare, apalagi yang bisa bikin cepet untuk sesuai dengan target kita tadi kan? Atau mungkin yang berjerawat pengen jerawatnya cepet sembuh, yang kulitnya mungkin kusam pengen cepet cerah, walaupun di luar skincare. Jadi sebenarnya itu balik-balik ke budget juga. Udah balik-balik. Ujung-ujungnya duit deh. Jadi tergantung customer itu, kalau misalnya budgetnya lebih, ya apa salahnya kita coba selain dari skincare, yolah kapsul, suplemen makanan, suplemen vitamin tadi, atau mungkin dari buah-buahan juga, dan dari treatment di klinik kecantikan, asal di notes itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan memang kita harus lihat kliniknya legal atau tidak. Legal atau tidak. Jadi kalau misalnya kita ke klinik kecantikan, ya kita sudah melakukan sesuai dengan keluhan kita. Kalau jerawat, ya kita treatment di jerawatnya dulu. Gitu. Kalau untuk suplemen vitamin, jadi kan sebenarnya suplemen vitamin itu kan tidak mesti dari obat, Cek Gaya. Dari jeruk kita bisa dapat itu vitamin C. Benar. Nah, kalau misalnya untuk jerawat itu kan dari daun centella, daun kelor, dan lain-lain kan banyak. Tapi kalau kita pengen cari suplemen vitamin, itu kan tergantung. Kalau kulit kita kering, apa kita cari vitamin yang ada kandungan vitamin E-nya. Banyak itu di apotek gitu kan, kita bisa beli. Kalau misalnya kita pengen kulitnya cerah, cari vitamin C kan, cari itu di apotek juga. Apalagi sekarang sudah ada suplemen glutathione. Suplemen glutathione kan fokus untuk pencerahan kulit. Itu banyak di apotek, memang harganya agak lumayan mahal, terus juga terus juga. Tapi saatnya tadi sebagai customer yang pintar kan kita harus lihat itu sudah BPOM belum. Jangan kalau gitu terus tak tahu tidak BPOM. Kita rugi 2 kali, rai jadi rusak. Duit lama tuh. Tak mau 40 rai. Yang dalam badan tadi kan kita udah tahu dia nyerang hati, ginjal dan lain-lain kan, karena yang kita makan. Tapi biasanya apa sih enggak nyerang hati? Banyak hati. Hati-hati menjaga hati. Terus lanjut yang kedua, tadi pertanyaan beliau katanya bagaimana menghadapi customer dengan ragam keluhan. Nah, kalau skincare ini Cek Gaya perlu kita nurse juga kan, yang namanya skincare itu cocok-cocokan. Jadi skincare A mungkin cocok di Cek Gaya, tapi skincare B mungkin cocok di Cik Abbas. Gitu. Cocok duit, cocok Adidas juga kan. Nah, jadi memang terkadang ini Cek Gaya gambling juga. Kita nyoba-nyoba skincare itu kan, kalau cocok ya alhamdulillah. Kadang kalau tidak cocok itu malah bukan memperburuk juga Cek Gaya, karena sudah ada tanda-tanda kayak kemarin ada jerawat kok jadi ada jerawat. Secara otomatis ya, kulit itu artinya sensitif ya. Iya, jadi kan kita bisa lihat ini cocok atau tidak. Jadi ada yang bilang pakai skincare ini tidak apa-apa dia keluar jerawat kayak purcing. Sebenarnya dia agak kurang setuju sama itu. Kan kalau sudah ngelihat tanda bahwa itu keluar kalau jerawat ya sudah, artinya tidak cocok. Ada penolakan dalam tubuh seperti itu ya. Jangan terlalu berani untuk mengambil resiko di situ. Jangan spekulasi. Karena ada yang ngomong misalnya nih, apa namanya itu produk ini, cuci muka tuh ya, sabun cuci muka yang anti jerawat katanya kan. Nah, kita pakai sehari, 2 hari, 3 hari tiba-tiba mau jerawat, ada yang ngomong, "Enggak apa-apa itu ini apa namanya efeknya dulu, bagi lama-lama bisa hilang jerawatnya." Berarti itu agak yang salah itu ya. Kalau itu kurang setuju karena tujuan kita untuk cantik, kita untuk sehat. Kalau nak melewati masa-masa purcing itu dan kita tidak tahu sampai kapan, ya sudah, untuk apa kita terlalu mengambil resiko. Bisa juga kayak ini Cik Abbas. Jadi dia 1 hari, 2 hari, 3 hari itu ibarat kata apa tadi? Dia dari tidak jerawat kan, tiba-tiba ada jerawat kan. Ya kalau memang tidak juga temu jerawat besok. Oke, nah ini kalau yang ada di usaha pilih tadi kan sempat di Nayo. Tapi macam pilih kira-kira ada obat yang apa ibarat kata menggunakan obat-obat dalam bukan cuma secara kosmetik seperti itu. Ada di toko Fili jual itu. Boleh sebut brand ini? Kalau brand boleh kita sebut lah. Ada beberapa kapsul yang Fili jual juga, memang sesuai dengan patokan kita kan BPOM. Nah, jadi tinggal disesuaikan. Fili ada itu yang vitamin E kalau kulitnya kering bisa seperti itu. Jadi sembari kita pakai skincare, sembari kita juga makan obat itu juga. Dari dapat. Jadi itu nggak bukan masalah kita boleh nyebut brand, karena kan ini yang ditamakan itu adalah usahanya Fili. Bukan brand yang ini, jadi karena kita ngangkat yang Fili aja. Nah, di tokonya Fili apa sih sebenarnya yang ada dalam apa di toko kosmetik yang dijual di sana? Sebenarnya Fili ini Pencet jinga tuh ada barang-barangnya itu yang kita jinga di sini ya. Meloi zaman Cek Gaya. Jadi kalau skincare ini kan dulu merek-mereknya mungkin cuma 5 yang terkenal. Semakin maju zaman, semakin banyak duit juga, semakin banyak menciptakan skincare baru kan. Nah, Fili ini fokusnya menjual reseller berbagai multi brand. Multi brand. Tapi yang membuat itu berbeda, Fili ini menyediakan fasilitas offline store yang mungkin barangnya kita harus cari di online dan kita harus nunggu mungkin 2 hari 3 hari dan kita belum tentu bisa lihat barang macam mana. Nah, kalau di Fili bisa langsung datang ke toko. Datang juga Cek Gaya. Jadi kalau kita nak beli lipstick, misalnya ini ragu, cocok gak di aku? Datang langsung, karena bisa langsung dipakai kan. Ternyata cocok. Lalu juga kan ada tuh lipstick yang tidak cocok pecah-pecah. Yo, kan dia bener pecah kan itu kan boleh kurang minum. Itu lain. Ya, tapi memang ada ini ada pelombaknya ada. Iya, ada testernya juga di Fili Kosmetik juga Cek Gaya. Nah, itu Cepili kalau misalnya itu kan produk-produk itu kan ada beberapa brand ya. Nah, kira-kira kalau Cepili Dewe
untuk nyeleksinya itu dapat infonya dari mana? Dari mana? tuh? Ya, betul. yang berani ditaruh di toko. Iya, tuh? di toko kita kan. Karena lagi kalau misalnya itu kan merusak juga nama toko akhirnya seperti itu. Kalau udah pilihnya untuk milih-milih, oh ini cocok nih toko aku, bakal ini cocok lah untuk customer. Bisa dipertanggungjawabkan seperti itu kira-kira. Dari media sosial dan juga dari request customer. Jadi memang sekarang tuh ya alhamdulillah karena sudah ada beberapa customer tetap barang itu belum kita jual dari mereka yang request ke kita. Mbak, aduin Mbak skincare ini lagi viral. Karena dari customer juga membantu. Dan juga kita lihat dari media sosial bahwa oh brand ini lagi viral nih sekarang. Kita pelajari brand itu. Jadi tiba dulu langsung taruh ida ya, dibaca dulu. Nah, sebanyak apapun Walaupun customer viral di mana, tapi kalau misalnya itu ternyata berbahaya, tidak berani. Kan terkadang produk-produk Korea kan sampai sekarang terkenal itu kayak bagus, glowing. Tapi pilih cek dulu, ini ternyata sudah ada BPOM belum. Kalau belum, nah sebanyak apapun customer request tak akan pilih jual. Reputasi toko itu taruhan. Iya, reputasi toko benar-benar. Jadi apa yang dijual ini termasuk yang ada di sekarang? Iya, jadi Fili Kosmetik itu bukan cuma jual kosmetik Cek Gaya, tapi kita jual aksesoris, atau soft lens. Oh, lengkap ya. Yang baik berkaitan dengan kecantikan. Iya benar, bulu mata palsu. Iya, bulu mata palsu. Oke, jelas. Kalau kita lagi bulu mata ya. Apalagi yang MC Cek Gaya bulu mata. Dia cetar ya. Pandai. Langsung cari kan. Bulu mata anak MC yang ini lah. Bulu mata meter lah. Iya benar. Lawan-lawan ini mulai lagi. Oke, nah ini kan dengan berbagai brand yang sudah disebutkan tadi oleh Fili kan, dimana kata artinya Fili brandnya untuk bisa tentunya ini terpercaya gitu yang usaha yang dijalani gitu. Nah terkait dengan branding macam mana nih dalam usaha Fili? Kita kan kalau usaha tuh Fili, nah top bisa ada di posisi ini, harus sampai dengan saat sekarang ini gitu kan pasti ada butuh branding. Brandingnya itu seperti apa, kemudian juga penggunaan digitalisasi yang sekarang kan semakin maju ini kan makin mempermudah sebenarnya mau udah mau kita tidak bergaptek gitu. Kalau memang pengen maju, nah ini gimana Fili? Mau yang pertama kita harus mulai tadi Cek Gaya ya. Ya selama ini mulai informasi yang pertama kayak contoh di case Fili lah. Fili ini kan bukan tipe uang yang bisa ngedit lah. Biasa minta tolong bantu terus biasanya untuk ngedit. Tapi kalau tadi kita sudah medianya digitalisasi, nggak mau kita harus bisa, ya jadi belajar dengan Cek Gaya dengan cara ngedit. Apalagi mempertahankan suatu bisnis itu kan sulit. Kalau kita buka, kita punya modal sekali buka sudah. Tapi mempertahankan dia untuk sampai bertahan sampai sekarang itu yang sulit kan. Jadi yang pertama ya banyak nih cara-cara inovasi yang harus Fili lakukan. Kalau zaman dulu mungkin viral-viralnya endorse. Tapi setelah Fili lihat sekarang di tahun 2025 akhir dan ke 2026 ini kayaknya untuk uang endorse itu agak sudah mulai berkurang. Ngedatangin selebgram yang kayak gitu. Mau tidak mau dari ownernya yang harus punya personal branding dia. Dan itu harus bisa apa ya? Ada edukasinya tadi kan, jadi harus berpandai ya. Iya, yang mungkin ownernya kemarin introvert, tapi mau mau dipaksa untuk extrovert, harus muncul di. Jangan pulang lagi itu tua. Tak aku lagi. Oh biji ini dia. Pakai topeng Ultraman. Harus pelajari juga konten-konten yang mudah viral. Aku yang mau ngaku ke, ya kita laku ke juga. Belajar algoritmanya juga. Iya, belajar algoritmanya juga. Sound juga Cek Gaya. Jadi itu menarik ya. Iya, sekarang yang lagi viral, ya kita bikin konten terkait dengan sound itu juga. Yang orang itu bukan. Orang lewat masa aja, sekarang kayak kacamata. Sama orang yang ngopi apa sih? Beserta jogetannya. Iya. Oke, Fili balik lagi ke tentunya usaha yang dijalani ini sudah hampir 7 dan juga secara offline 6 tahun ya. Jadi kita kepengen minta Fili karena sudah hampir ada closing statement. Kita minta Fili untuk bisa tentunya menyampaikan kepada mungkin para pelaku usaha yang baru mau merintis usaha, mau mulai usaha, itu pesan-pesan itu seperti apa sehingga bisa seperti Fili sekarang ini. Ini sudah kalau kita sekarang sudah berapa toko? Fili Siko. Oke, sudah ada Siko. Lokasinya di Tetap mana? tahan gitu kan. Iya. Nah, itu di mana lokasinya? Lokasinya di Angkatan 66. Angkatan 66. Tepatnya di Tanjakan. Angkatan 6 Tanjakan ya. Nah, itu toko Fili dulu di Puncak Kuning kan. Sekarang sudah pindah dan ya memang tempat dewe kan sekarang Cek Gaya jadi insyaallah udah pindah lagi. Di sebelah beli nih ya. Baru nanti Anda ya. Tetapnya di situ kan jadi harapannya ya semoga itu bisa long lasting terus. Terus ya, banyak gini ya. Judul tokonya Fili. Fili Kosmetik. Fili Kosmetik. Fili Kosmetik Angkatan 66 kan. Parah dengan saya itu. Kalau saya lewati pas salah jingga biasanya. Nanti kita akan jingga ke sana ya. Main-main lah. Oke, nah Fili tentunya kalau untuk sosial medianya mungkin kalau ada dari pendengar kita kepo-kepo, apa sih sebenarnya yang ada di tentunya di Fili Kosmetik itu ya. Nah, itu sosial medianya apa baik? Kalau Instagram itu fili.cosmetic misalnya. Fili.cosmetik. Kalau untuk Shopee itu Fili Cosmetic C-nya double di belakang. Itu sosial media jadi itu antara Instagram sama Shopee ya. Oke. Sekarang sebagai closing statement pesan Fili untuk para usaha yang baru merintis yang merintis Cek Gaya dua-duaan pelaku tidak segala macam itu apa dan juga harapannya ke depan seperti apa? Kalau untuk pelaku UMKM yang baru mau merintis usaha, yang pertama jangan takut gagal, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak teori, langsung kayak hajarkan. Langsung. Maka lenjar ya. Benar, jangan terlalu banyak nanya saran dari orang lain karena yang tahu dengan kebutuhan kita tuh cuma kita dewe. Yang tahu kekuatan dana itu juga diri kita dewe. Jadi sesuaikan dengan kemampuan, jangan terlalu banyak takut gagal, aksi langsung. Aksi. Harapannya semoga ya balik ke toko Fili Kosmetik tadi, semoga bisa bertahan dan selalu berkembang terus Cek Gaya. Untuk seluruh penonton pendengar dari RRI Pro Palembang ini semoga yang baru mau merintis usaha dilancarkan semuanya. Semoga buat yang sekarang lagi berjuang ataupun mungkin omset lagi turun, sabar. Jangan patah semangat, pasti up and down itu selalu ada. Jadi jangan terlalu berpikir down terus, pasti ada upnya juga. Oke, Fili sudah ada di penghujung kesamaan. Pepatah Cek mengatakan harga diri yang tak retak karena manusia kan pada kesalahan. Jika lupa dan luka itu pastikan ada harapan sembuh, namun jika lidah lukai hati, kemanakan gerangan obat hendak dicari. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri cabas dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.